Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran matematika kelas 5 semester 1, yaitu pada bab pengukuran. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda. Kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Tapi pada kesempatan kali ini Pak Tevin fokus ke kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini, siswa dapat melakukan perhitungan jarak dan kecepatan dengan benar. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dengan kita mengawali dengan basmalah dan doa, semoga Allah memudahkan kita untuk memahami materi kali ini. Anak-anak masih ingat dengan satuan ya? Satuan waktu itu ada apa saja? Ya, ada tahun, ada bulan, ada minggu, ada hari, ada jam, ada menit, dan yang terakhir detik atau sekon. Adapun satuan jarak, masih ingat ya? Satuan jarak biasanya ada ya kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, mungkin ini sudah pernah kalian hafalkan ya sebelum atau mungkin kalian masih ingat ya, karena ini dipelajari pada kelas sebelumnya. Kalau satuan kecepatan itu gabungan antara bandingan antara jarak dan waktu, nanti akan muncul seperti ini. Ada kilometer per jam, terus kilometer per menit, kilometer per detik, ada juga meter per jam, ya, meter per menit, meter per sekon. Ini adalah satuan daripada kecepatan. Nah, sudah ingat ya anak-anak? Inilah yang nanti akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Lalu apa hubungannya antara jarak, waktu, dan kecepatan? Hubungan ini dapat kita tunjukkan melalui ini ya. Ketika kita ingin mengetahui sebuah jarak, maka kita bisa mengalihkan antara waktu dengan kecepatan. Kemudian kalau kita ingin mencari waktu, maka kita tinggal ini membagi jarak, kemudian kita bagi dengan kecepatan. Sebenarnya ketika kita ingin mencari kecepatan, maka jarak tempuh kita bagi dengan itu. Nah, kalau kalian lebih dapat menggunakan ini ya, lebih mudahnya nanti bisa menggunakan segitiga ajaib. Kenapa segitiga ajaib? Nanti akan mewakili ini semua. Yang atas berikan namanya jarak, kemudian yang sebelah sini itu kecepatannya, dan sebelah kanan ini yaitu waktunya. Bagaimana cara menggunakan ini? Kita simak yuk. Ini kalau yang atas nanti dibagi yang bawah ya. Kalau kita mencari jarak berarti waktu kali kecepatan, atau kecepatan kali waktu. Kalau kita mau mencari kecepatan, maka kita tutup ya ini. Nanti yang tersisa ada jarak dibagi waktu. Kalau
jelasnya kita lihat sebuah contoh soal. Ini jarak rumah Isna ke sekolah 1 km. Isna bersepeda dari rumah ke sekolah selama 30 menit. Berapakah kecepatan Isna bersepeda? Nah, kita jawab apa yang diketahui. Ini jarak rumah Isna ke sekolah ya, 1 km, dan dengan waktu tempuh yang 30 menit. Ini belum baku, kita dapat mengubahnya ke bentuk jam. Kita jadikan jam. Kalau jadikan jam, 30 menit itu berapa jam ya? Dan 30 menit itu setara dengan setengah jam ya. Ditanya, apa ditanya di sini adalah kecepatan Isna bersepeda. Ini kecepatan berapa? Kecepatannya kita coba lihat ini ya, ketiga ini kecepatan berarti kita tutup ini. Nah, ini berarti kasih merah, berarti ini yang dicari. Maka yang dicari di sini sisanya tinggal jarak dibagi dengan waktu. Jarak dibagi dengan waktu. Kita tulis di sini jarak per waktu sama dengan jaraknya kita ubah ini, jaraknya 1, kemudian waktunya setengah jam, maka dibagilah dengan setengah jam. 1 dibagi setengah jam itu sama dengan 2 jam, atau 2 di sini kilometer per jam. Kalau kalian membuatnya bisa seperti ini ya, kita ambil bilangannya 1 dibagi setengah sama dengan 1 kali. Nah ini kalau dijadikan perkalian, maka kita jadikan perkalian dibalik ya, 1 kali 2 berarti diperoleh 2 km per jam. Jadi kecepatan Isna bersepeda adalah 2 km per jam. Nah gitu ya. Semoga ini bisa dipahami. Kita ingat ya, satuan baku yang sering digunakan dalam menghitung jarak, waktu, dan kecepatan. Kalian bisa melihatnya di tabel berikut ini ya. Kalau kita mau mengukur jarak itu satuan bakunya ada meter, ada kilometer, kemudian kalau waktu ada detik atau sekon, kemudian ada jam. Untuk kecepatan sendiri ada meter per sekon, kemudian kilometer per jam. Ini untuk satuan baku yang biasanya atau sering digunakan. Nah, oke ya. Di sini silakan kalian menyalin dari tabel ini yang ada ini, kemudian kalian coba melengkapinya ya, silakan lengkapi. Setelah itu kalian dapat mengirimkannya ke classroom masing-masing ya. Ingat ya, ketika kita mencari jarak, di sini mencari kecepatan, berarti kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Berarti ini dibagi ini. Kalau kita mencari waktu, berarti jarak dibagi kecepatan. Kalau kita mencari jarak berarti waktu kali kecepatan. Kemudian kalau mencari waktu tadi sudah ya, cari waktu itu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, kalau ini, kalau dia bentuknya pecahan campuran seperti ini, jadikan pecahan biasa dulu ya, jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Kalau jadi pecahan biasa, silakan kalian nanti bisa. Baik, ini saja yang bisa Pak Tony sampaikan.
Pemimpinnya batin mohon maaf. Semoga kalian mudah untuk mengerjakannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.